Rifana. Saya Asmina Nurhidayat. Saya Aulia Bewanda Idris. Saya Widya Arsidia. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai data panel regresi sederhana. Data panel adalah kumpulan kuantitas yang diperoleh di beberapa individu yang dikumpulkan dalam interval waktu yang genap dan diurutkan secara kronologis. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Saya pindahkan terlebih dahulu data tabulasi Excel saya ke SPSS. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu kepada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti kalau kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti tidak valid. Yang kedua, membandingkan nilai T atau hitung dengan T atau tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti kalau misalnya nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel, berarti itu valid. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti hal tersebut tidak valid. Reliabilitas Cronbach alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsisten jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarveni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Tabel berikut merupakan uji asumsi klasik, yaitu tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel finansial teknologi atau vintage payment sebagai variabel independen dan perilaku konsumsi mahasiswa FEBI sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode answer. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R, yaitu sebesar 0,293. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,086 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas finansial teknologi atau vintage payment terhadap variabel terikat perilaku konsumsi mahasiswa FEBI adalah sebesar 86%. Kemudian dari tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6,404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi ada pengaruh dari variabel vintage payment atau X terhadap variabel perilaku konsumsi atau Y. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi, dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel vintage payment atau X berpengaruh terhadap variabel perilaku konsumsi atau Y. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.